Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Kali ini kita akan melanjutkan tentang peluang bagian yang kedua. Kemarin pada bagian pertama kita ada latihan soal. Jadi kali ini kita akan membahas atau menjawab soal latihan itu sendiri. Yang pertama kemarin nomor 1, 8 faktorial dibagi sama 6 faktorial. Itu artinya sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena di sini pun terakhir itu 6 faktorial. Jadi 6 faktorial bagi 6 faktorial adalah sisanya 8 kali 7 sama dengan 56. Begitu caranya. Nomor 2. Sini kemarin tentang soal kata matematika. Nah, matematika kalau kita jumlah seluruhnya, jumlah seluruh huruf matematika itu ada 10 huruf. Kemudian huruf M-nya itu ada 2 huruf, huruf T-nya itu ada 2 huruf, huruf A-nya ada 3 huruf. Kemudian di sini kita selesaikan, kita jawab sama-sama. P buka kurung 10 ini kita taruh sini titik koma, kemudian 2 kali 2 kali 3 tutup kurung sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial 3 faktorial. Kemudian di sini 10 ini kita tuliskan mundur ke belakang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Kita berhenti 3 faktorial karena di sini ada yang paling besar adalah 3 faktorial. Jadi nanti bisa kita bagi seperti itu. Jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu kan habis gitu ya. Kemudian di sini setelah kita bagi 3 faktorial bagi 3 faktorial, habis dia saya tuliskan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sisalah 2 kali 1 2 kali 1. Jadi di sini kita bagi 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Jadi kita bagi di sini ya. Jadi 4 bagi 4 sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, ini kita kalikan semua, kemudian hasil yang kita dapatkan adalah 151.200 gitu ya. Nah, untuk nomor 2 saya kira udah mengerti ya. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 3. Nomor 3 di sini kita cari dulu jumlah semua yang mencalonkan. Seluruh yang mencalonkan itu ada 10 orang. Kita tulis 10. Kemudian yang diperebutkan atau yang mengisi sebuah jabatan atau kedudukan itu yang kita hitung ada 4. Jadi di sini 10 faktorial dibagi buka kurung 10 dikurang 4 tutup kurung faktorial. 10 faktorial dibagi 10 min 4 sama dengan 6 faktorial. Kemudian 10 faktorial ini kita uraikan. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kemudian yang terakhir 6 faktorial karena di sini pun ada 6 faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 6 faktorial adalah habis. Kemudian
Sisalah angka saya tulis di sini 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 5040 seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Di sini kita membahas tentang permutasi siklik. Di sini ya, PL atau P siklik sama aja, sama dengan di situ 5 buka kurung 5 orang ya. Ada 5 dikurang 1 tutup kurung faktorial sama dengan 5 kurang 1 adalah 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ada 24 cara seperti itu. Saya kira ini mudahan mengerti ya. Sudah kita bahas tentang soal latihan peluang 1. Berikutnya kita lanjutkan ke kombinasi. Di sini kombinasi itu setiap kombinasi n unsur dari r unsur dapat ditulis titik 2. Ada yang nulis C, ada yang nulis K. Saya di sini milih yang C kapital. Buka kurung n, r tutup kurung sama dengan n faktorial dibagi buka kurung n min r tutup kurung faktorial dikali r faktorial, seperti itu. Berikutnya contoh. Ada 5 unsur huruf A, B, C, D, dan E akan dikombinasikan 2 huruf. Jadi kita di sini akan mengombinasikan 2 huruf. Pertanyaannya, A, ada berapa buah kombinasinya? B-nya, susunlah daftar kombinasinya. Jadi B-nya itu pembuktian dari pertanyaan A, seperti itu. Sekarang kita jawab sama-sama. Nah, tadi banyak kombinasinya adalah C. Hurufnya ada 5 tadi. Kemudian kombinasinya ada 2, kita tulis di sini. Sama dengan 5 faktorial dibagi buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial karena di sini yang terbesar adalah 3 faktorial. Jadi 3 faktorial dibagi 3 faktorial adalah 1. Kemudian saya tuliskan 5 kali 4. Jadi 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi di sini 5 kali 2 adalah 10 gitu ya. Kombinasinya ada 10. Sekarang kombinasinya kita susun. Ini tidak ada yang boleh terulang. Jadi mulai A. A temannya B. A temannya C. A sama D. A sama E. Nah, kemudian B sama C, B sama D, B sama E. Berikutnya C sama D, C sama E, D sama E. Jadi ini semua nggak ada yang boleh terulang ya. Nah, ini terbukti memang ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pasang. Terbukti ya kombinasinya. Jadi nggak boleh terulang. Kalau sudah AB nggak boleh B, BA. Seperti itu. Saya kira ngerti. Berikutnya kita lanjutkan yang D. Peluang dan kejadian. Pengertian ruang sampel adalah himpunan yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Contohnya, misalnya di sini saya ngambil dalam pengetosan sebuah mata uang logam. Nah, A, kemungkinan muncul mukanya atau kita kasih kode M. Muka itu gambar ya, misalnya. B, kemungkinan munculnya belakang atau kita kasih kode B. Belakang itu yang angkanya misalnya angkanya 1.000 rupiah misalnya. Jadi ruang sampelnya S, ruang sampel itu dinotasikan sama S, itu
M, B. M-nya kapital, B-nya pun kapital. Jadi di sini semuanya ruang sampelnya itu ada 2. Itu kalau kita menggunakan mata uang logam. Berikutnya, bagaimana kalau kita misalnya contoh 2, tentukan ruang sampel dari pengetosan 2 buah dadu. Nah, kalau 2 buah dadu, itu dadunya ada 2. Sekarang ruang sampelnya berapa kira-kira? Kita nggak bisa langsung ngalihkan dia 6 kali 6. Kita nggak bisa langsung menjumlahkan 6 tambah 6 itu 12, tidak ya. Ini karena 2 buah dadu, jadi kita bikin yang ini, mata dadu kan ada 6, ini dianggap dadu pertama, sini dianggap dadu kedua. Kemudian kemungkinan yang akan muncul itu, sini buka kurung 1,1 tutup kurung. Nah, ini berurutan. Nah, kemungkinan yang akan terjadi di sini sampai kita urutkan semua sampai dia di sini buka kurung 6,6 tutup kurung. Jadi ruang sampelnya seluruhnya kalau 2 dadu itu ada 36. Tapi kalau misalnya di situ cuma pengetosan 1 buah dadu, itu cuma ada 6 ya. Misal kemungkinan muncul angka 1, kemungkinan muncul angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6 kalau 1 dadu. Tapi kalau 2 dadu ini ruang sampelnya ada 36 karena ditemankan. Kemungkinan muncul 1 sama 1, 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, dan seterusnya seperti itu. Berikutnya, kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya mengandung 1 unsur ruang sampel. Kejadian itu sendiri merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya, kejadian munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Nah, kita jawab, kejadiannya buka kurung angka ganjil ya, 1, 3, 5. Dari ruang sampel tadi, ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kejadian ini merupakan bagian dari seluruh ruang sampel seperti itu. Berikutnya, kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Udah ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudahan mengerti pada pertemuan ini dan mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.